Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tujuan utama umat Islam melaksanakan ibadah umroh adalah meraih ridho Allah Ta'ala. Nah, namun sebagai sebuah momen, banyak di antara kaum muslim ingin sekaligus berkunjung ke destinasi wisata. Nah, keinginan jemaah tersebut tentu harus dilayani dengan baik. Para penyelenggara travel umroh perlu memiliki referensi destinasi wisata yang memadai. Hal ini semata-mata untuk memuaskan jemaah. Travel Network Group Paket Umroh Wisata Religi, inilah tema kita pada sore hari ini di Dialog Khusus bersama saya Silvani Safrudin. Saudara, hadir di studio Direktur Utama PT Network Bapak Kamarudin Saban Baumat. Mungkin kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Pak Kamarudin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Pak sudah hadir di studio Batam TV, dan ini baru pulang dari umroh ya Pak ya? Ya, baru pulang. Masih. Akan mau berangkat lagi nggak nih? Masih tipis. Oh, tipis. Botaknya. Botaknya. Ya. Baik, Pak, mungkin pemirsa di rumah ingin mengetahui juga sebenarnya, informasikan terlebih dahulu tentang Network Group nih, sejak kapan hadir di Batam, kemudian apa saja sih yang menjadi daya tarik di travel Network ini, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarudin, dikenal juga Udin. Udin, oh, oke, panggilan kecil ya Pak? Ya, Udin sedunia. Udin sedunia, Ya. Oke, silakan Pak. Jadi alhamdulillah kita Network Batam, nama PT kita Network Batam. Oh, jadi kita, tapi branding kita itu Network Group. Karena kita kemarin kita selain Network Batam, kita ada juga anak perusahaan kita. Oke. Ya, perusahaan kita awalnya berdiri tahun 2002 di Batam. Kita waktu awal kita buat paket inbound. Jadi orang Singapura, Malaysia yang datang ke Batam, itu kita yang handle. Kemudian sekitar 5 tahun setelah itu kita banyak buat outbound juga. Jadi orang Batam atau orang Indonesia mau ke Singapura, mau ke Malaysia, mau ke Thailand, mau ke Hong Kong, kita buat itu. Kemudian seiring waktu tahun 2010 kita mulai buat umroh ini. Ya, 2010. 2010 dan sampai sekarang ya Pak. Itu apakah sampai sekarang 2010 tuh sudah ada umroh plus Turki atau emang khusus umroh saja Pak? Kalau kita memang basic kita outbound inbound. Jadi kita memang dari 2010 itu kita udah ada buat. Oh, baik. Jadi dulu kita udah buat umroh plus, tapi yang dulu yang banyak itu plus Turki sama Mesir. Mesir. Baik. Kita ada juga umroh plus Aqsa. Iya, umroh plus Aqsa. Baik, dan mungkin kita ingin tahu juga sebenarnya administrasi dan persiapan umroh itu apa saja sih Pak, kalau boleh tahu, karena mungkin memang ada sebagian sudah tahu juga ya, tapi ini perlu diinformasikan juga kali Pak, bisa diinformasikan. Jadi persyaratan umroh biasa, pertama paspor, kemudian dulu sebelum itu ada suntik meningitis, kemudian kemarin sekitar Desember kemarin itu tidak diberlakukan lagi suntik meningitis, jadi cukup istilah itu tidak diwajibkan. Oh, diwajibkan. Kalau mau suntik boleh, tidak suntik pun tidak apa-apa. Kemudian karena kita kemarin musim corona, kita diwajibkan minimal 2 kali vaksin meningitis, minimal 2 kali. Lebih bagus booster. Ya. Itu kaitannya nanti kalau pemerintah Saudi sebetulnya tidak mensyaratkan itu, tapi pemerintah Indonesia khususnya pas kita entry data untuk Siskopatu itu dibutuhkan vaksin minimal 2. Minimal 2. Kemudian foto 3x4. 3x4. Sekarang dulu kita semua persyaratan itu harus antar ke kantor. Kebijakan baru Saudi ini kita semua buy online. Jadi buy online. Jadi untuk pendaftaran cukup scan aja paspor, foto, kemudian yang bisa vaksin tadi, sertifikat vaksin,
itu aja dikirim ke kita udah cukup untuk persyaratan pendaftaran paspor. Oke, kemudian untuk cara apa? Kan kita mau mengetahui ini Pak, kapan boleh berangkat umroh lagi, kemudian ada berapa biaya yang visa yang progresif gitu loh. Ya, kebetulan kita ada buat grup series. Oke. Ya, kemarin kita buat, sebetulnya jemaah kita lagi ada di Mekah sekarang. Lagi di Mekah. Insya Allah nanti tanggal 19 kita ada grup lagi, ada 2 bus lagi. Kemudian tanggal 5 April, umroh Nuzul Quran, kita ada juga. Kemudian yang akhir Ramadan 7 April, akhir Ramadan kita umroh setelah Lebaran baru kita pulang. Oh, setelah Lebaran. Ya, dan Syawal pun kita udah buka juga. Jadi kita udah buat grup series kita. Jadi jemaah tinggal lihat mana-mana yang cocok, schedule-nya, langsung daftar ke kita. Oke, Pak, kita tahu bahwa ada beberapa kebijakan terbaru saat ini untuk umroh 1444 Hijriah. Ada kebijakan apa sih sebenarnya, Pak? Ya, jadi pemerintah Saudi, kerajaan Saudi itu lagi semangat untuk mendatangkan turis ke Saudi Arabia. Jadi target mereka itu 30 juta wisatawan itu datang tahun 2030. Jadi banyak kebijakan yang dibuat untuk mendukung kenyamanan untuk wisatawan datang ke Saudi. Salah satunya kita umroh juga dikasih kemudahan. Contoh kemarin itu sebelum ini visa umroh itu berlaku cuma 30 hari. Sekarang visa umroh udah bisa 3 bulan. Wah, ya, bisa berangkat lagi jadi ya. kita bisa umroh, kemudian bisa jalan-jalan keliling destinasi daerah Saudi lainnya. Oke. Itu Kamu, tapi masih masuk dalam paket dari travelnya nggak Pak kalau destinasi? Kita tergantung. Kalau ada permintaan kita buatkan. Oke. Tergantung dari permintaan jemaah ya Pak. Iya. Jadi bisa. Kemudian kemarin kalau kita mau umroh itu syaratnya harus bawa pendamping atau apa istilahnya tuh ya? Mahram. Mahram. Ya, harus bawa mahram. Jadi kalau perempuan pergi sendiri itu enggak bisa. Tapi dengan semangat untuk mendatangkan wisatawan tadi, jadi perempuan yang di bawah 45 tahun itu boleh berangkat ke Saudi sendiri. Jadi tidak disyaratkan lagi. Dulu kita kalau mau umroh harus tanya, Bapak, Ibu, ada sama suami atau sama bapak, mahramnya siapa gitu. Nah, sekarang tidak ada lagi, udah bebas. Itu dari kebijakan dari Arab Saudi. Pemerintah Saudinya. Oke. Dan kita pengen tahu juga pemirsa di rumah ingin mengetahui Datur Group sendiri untuk memberikan kayak destinasi wisata religi ini itu sesuai dengan permintaan dari jemaah atau dari pihak Netru sendiri yang membuat paket itu Pak? Dari kita memang ada. Dari kita Umroh Plus. Kita ada Umroh Plus Turki, Umroh Plus Mesir, Umroh Plus Aqsa. Sebetulnya kita lagi nyusun ada Umroh Plus daerah Eropa Timur, Uzbek sama Moskow. Uzbekistan. Iya, Uzbekistan. Jadi sebetulnya kita lagi susun. Selain itu kita ada juga Jejak Rasul atau wisata halal ya, terkenal itu kan. Kita ada buat Jejak Rasul itu dari Batam Singapura, Singapura ke Jordan, dari Jordan ke Israel, Palestina, keluar ke Mesir. Jadi kita pergi ziarah ke 20 makam Nabi dan Rasul selama perjalanan itu. Wow. Kita ada buat paket. Menarik ya, karena mungkin tidak hanya didapat ibadah umroh, tapi ada ilmu pengetahuan yang mungkin yang tadinya tidak kita tahu ya Pak ya, dengan ikutnya destinasi religi. Nah, kalau wisata religi sendiri dari pihak Netru juga kemarin ada juga kegiatan untuk mengundang beberapa artis ibu kota ataupun ustadz terkenal yang bisa bergabung. Nah itu sebenarnya itu satu sebagai daya tarik juga kan agar jemaah juga ikut di travel ini Pak. Itu gimana Pak? Itu memang sudah jadi program atau gimana? Kita alhamdulillah contoh umroh bareng Ustadz Abdul Somad. Kita yang ketiga kali. Yang kemarin tuh kita baru pulang sama Ustadz Abdul Somad. Ini masih
Gundulnya masih tipis. Masih kerasa ya. Masih tipis. Kita berangkat tanggal 15, pulang 16 Februari kemarin. Itu yang ketiga, insya Allah kita selanjutnya kita akan buat terus. Itu kemudian kita ada umroh dengan Inka Kristi kemarin. Kita buat ya umroh plus Turki kemarin kita buat. Insya Allah nanti kita akan susun lagi, ada beberapa artis yang mau kita kondisikan, cuman mereka itu karena kita destinasi kan berangkat dari Batam. Betul. Itu yang agak aneh. Iya benar, berarti ketemunya langsung di Madinah atau di Makkah langsung gitu ya Pak ya. Oke, mungkin kita pemirsa juga ingin tahu sebenarnya bulan apa sih yang mungkin tepat untuk umroh gitu ya Pak ya. Kadang ada yang mungkin di awal tahun atau mungkin pas di Ramadan begitu ya Pak, ataupun mungkin di akhir tahunnya gitu. Untuk informasi ini pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus usai jeda pariwara. Sebagai travel perjalanan umroh dan haji, PT Netur Batam yang menjadi salah satu bagian dari Netur Group telah mengantongi izin dari Kementerian Agama sebagai salah satu biro perjalanan ibadah umroh dan haji. Izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh nomor 207/2019 menjadi bukti bahwa Netur telah diakui oleh pemerintah dan mendapat kuota yang memberangkatkan umat Islam beribadah di Baitullah. Sejak berdiri tanggal 10 Januari 2002, Netur berfokus pada jasa biro perjalanan wisata religi. Untuk membekali jemaah yang akan beribadah ke Baitullah, Netur menempatkan manasik sebagai salah satu hal yang paling diperhatikan. Seluruh rangkaian manasik harus diikuti agar ibadah umroh ataupun haji dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Materi yang kita sampaikan saat manasik biasa, seperti biasa. Jadi untuk keutamaan umroh, kemudian fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan nanti selama kita beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah, dan yang khusus kita tambahkan yaitu perjalanan sekarang ini kita umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad, umroh bareng, kemudian jumpa di Mekah, dan yang paling penting jemaah yang berangkat sama kita sekarang ini yang daftar umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad, tiap-tiap jemaah ikut menyumbang itu di Yayasan Ustadz Abdul Somad sebesar 1.600.000 untuk pembangunan pondok pesantren dan lain-lain. Untuk keberangkatan jemaah umroh tanggal 5 Februari 2023 ini merupakan bagian dari program umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad yang dilaksanakan oleh Netur. Pada kesempatan ini jumlah jemaah yang berangkat mencapai 94 orang. Alhamdulillah kita sekarang di Changi Terminal 3. Sekarang jemaah kita lagi check-in. Hari ini kita keberangkatan kita paket 12 hari umroh beserta Ustadz Abdul Somad. Kita berangkat tanggal 5, pulang tanggal 16. Alhamdulillah jemaah kita ada 94 orang. Ini keberangkatan yang ketiga kali paket umroh bareng Ustadz Abdul Somad. Insya Allah semua berjalan lancar. Kita selain ini, kita ada juga paket yang reguler, umrah reguler, berangkat tanggal 23 Februari. Alhamdulillah udah penuh juga. Yang masih tersedia sekarang ini umrah Ramadan. Umrah awal Ramadan itu pakai 11 hari, berangkat tanggal 19 Maret. Itu kita ada blok 65 seat, insya Allah masih ada sisa 12 seat lagi. Kemudian yang kedua kita umroh pertengahan Ramadan, kita ada berangkat tanggal 5 April
Kemudian umroh akhir Ramadan, umroh Lailatul Qadar, itu yang spesial, itu berangkatnya tanggal 7 April. Berangkat pakai Saudi lewat Kuala Lumpur dan perjalanannya sekitar 17 hari. Kita selain ada umroh, kita ada paket yang lain, itu yang halal tour, kita jejak Rasul, kita pergi ke Mesir, Palestina, ke Israel, Jordan. Kemudian kita ada umroh plus Turki, umroh plus Aqsa. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa cek di website kita di www.netur.id atau call ke admin kita 0811 77 1737. Nama saya Titin Anita dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh ya, sebenarnya Netur Group itu keluarga saya tuh udah biasa pakai ini gitu. Jadi udah lama kenalnya. Apa istimewanya Bu Netur Group ini Bu? Apa fasilitasnya, pelayanannya atau bagaimana? Oh ya, dari pertama kita diinformasikan, seterusnya kita itu dapat informasi terus Mbak, jadi nggak terputus gitu. Itu yang paling penting kan. Terima kasih kepada Netur Group yang sudah memfasilitasi perjalanan umroh kami keluarga kali ini. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Barakallah. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Singapura. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus kita pada hari ini dengan tema Travel Netur Group Paket Umroh Wisata Religi bersama Bapak Kamarudin Sabanan Baumat, Direktur Utama PT Netur. Dan tadi sebelum jeda saya juga sempat bertanya ke Pak Kamarudin bulan apa sih yang paling nyaman untuk berangkat umroh, tapi sebelumnya kita juga bertanya ke Pak Kamarudin sebenarnya kondisi Mekah saat ini seperti apa. Pak Kamarudin kan juga baru pulang dari umroh nih ya. Kondisi terakhir nih Pak di Mekah seperti apa? Ya, sekarang jemaah kita ada di Mekah. Insya Allah tanggal 5 pulang ke Batam. Ya. Jadi situasi terakhir Mekah sekarang ini super crowded. Jadi karena apa? Karena kita seluruh dunia itu kan 2 tahun kemarin kan sempat stop ya. Ya stop. Kemudian mereka yang udah lama nahan mau umroh itu, jadi sekarang dilepasnya. Jadi akibatnya kondisi Mekah itu luar biasa sekarang ini, luar biasa ramai. Ya, hotel. Jadi dampaknya itu kalau kita dengar dari kawan-kawan yang pulang ada macam-macam mengalami ada masalah gitu kan. Hotelnya udah nggak bisa yang dekat lagi, harga hotel udah 3 kali lipat dari harga biasa. Jadi permintaannya banyak. Betul, itu yang menyebabkan kita biasanya kalau kemarin-kemarin itu hotel kita jaraknya cuma 150 meter dari halaman masjid. Sekarang udah nggak bisa lagi, udah di atas 500 meter lah. 500-600 meter. Begitu ya kalau ibadah ke tanah suci itu udah nggak mikir jauhnya lagi ya, udah. Jadi Mekah begitu ya Pak ya. Baik Pak, Pak Kamarudin mungkin ingin tahu juga sebenarnya bulan apa sih untuk berangkat umroh itu yang paling nyaman begitu? Tergantung. Oke. Kalau paling banyak diminati jamaah? Kalau yang paling banyak itu Ramadan. Ramadan, Masya Allah. Ya, nanti Ramadan kita ada paket juga ya Pak. Awal Ramadan itu kita berangkat 19 Maret, jadi bisa Ramadannya 5 hari di Mekah. Oh, 5 hari di Mekah, oke. Jadi itu harga murah meriah. Harga kemarin kita jual cuman 31,9. Oke. Itu kita jamin termurah di Capri. Oke, baik. Itu5 kemudian hari di Mekah, terus kemudian? Betul, yang sisanya di Madinah. Yang kedua kita ada buat paket yang Ramadan juga, yang 5 April. Jadi kita dari kita berangkat kebetulan karena dari Singapura kita udah penuh, kita berangkat dari Kuala Lumpur dengan Malaysia Airlines. Jadi dari Kuala Lumpur langsung Madinah.
Baik. Ya, langsung Madinah. Balik. Dari Kuala Lumpur langsung Jeddah. Jadi kita nginap dulu di Mekah. Jadi jemaah kita bisa malam nuzul Quran itu di Mekah. Masya Allah. Iya, nuzul Quran di Mekah. Kenapa orang banyak untuk umroh bulan Ramadan? Karena kita tahu sendiri umroh Ramadan pahalanya haji bersama Rasul. Masya Allah. Nah, kita bisa bayangkan. Iya. Kalau kita mau haji antri sekarang di Kepri kan 23 tahun. Benar. Daftarnya. Cukup daftar sama kita berangkat Ramadan, kita udah dapat pahala haji. Masya Allah. Ya, sebenarnya itu yang spesialnya. Benar, itu yang menjadi spesial ya. Iya. Baik, kemudian Pak, kan kita kalau sebelum umroh itu selalu ada manasik. Ya. Sebenarnya seperlu apakah manasik dan itu kapan manasik itu dilakukan? Apakah menjelang keberangkatan atau ada aturan sendiri nih Pak? Kalau kita keberangkatan dari Batam, Singapura, kita pakai Saudi Airlines. Karena jemaah kita ini kan bukan orang Batam aja. Iya benar. Ada orang Natuna, ada orang Pekanbaru, ada orang macam-macam, Lingga, macam-macam. Jadi kita buat supaya bisa merangkum semuanya, kita buat 1 hari sebelum berangkat. Oh, 1 hari sebelum berangkat, oke. Manasik sama technical meeting untuk kita menjelaskan detail program, apa yang harus mereka buat, dan setelah itu kita undang ustadznya, sekarang kita tambah untuk manasik. Hari sebelum jadi penting ya untuk manasik itu ya sebenarnya. Sangat penting sekali. Kemudian kita juga bertemu dengan para jemaah untuk bisa berbaur kembali dan agar menyesuaikan nanti di saat di Madinah atau di Makkahnya. Tahu juga istilah itu apa yang mesti disiapkan, yang update perkembangan di Mekah sana gimana. Iya benar, saling sharing ya Pak. Benar-benar. Kan banyak mana yang baru, jadi mereka belum tahu semua, jadi nanya pakaian apa yang harus dipakaikan. Iya benar, ada berapa di bawah pakaiannya ya Pak. Udah tuh gimana nanti saya mau bawa HP roaming. Iya benar. Roamingnya, kemudian yang mau tukar rial pun kita bantu juga fasilitasi. Masya Allah. Ya baik. Kemudian sebenarnya ada pilihan jenis dan tipe paket umroh nggak sih kalau di Natur Group sendiri Pak? Jadi kan Bapak udah bilang ada paket untuk Ramadan, kemudian untuk yang paket artis nih Pak, biasanya itu di bulan apa gitu Pak? Kali aja pemirsa di rumah lagi menyiapkan anggaran gitu kan. Pengennya dengan artis ini gitu. Itu gimana dong Pak? Kita yang artis insya Allah nanti kita akan buat November nanti. Oh di November ya November, Pak? Masya Allah. Oke, baik. Kita kalau umroh Ramadan, ada juga umroh libur sekolah sama tahun baru, itu untuk akhir Desember kita buat gitu. Oke. Untuk biaya umroh nih Pak 2022-2023 dari Batam, apakah ada perubahan Pak setiap kali mereka kan pakai, mungkin yang kemarin dengan Ustadz Somad anggarannya berbeda, apakah nanti di berikutnya juga sama atau ada perubahan anggarannya Pak? Jadi kita kemarin 3 bulan lalu harga kita itu 29,8. Oke. Nah, itu harga paket kita. Tapi karena seiring itu tadi harga hotel 3 kali lipat, yang lain-lain. Jadi kita mulai kemarin itu kita udah ada kenaikan 1 juta. Jadi harga paket kita yang reguler itu 30,9. Oke. Dan kalau kita cek di Kepri, insya Allah kita yang paling murah. Ya. Kalau yang Ramadan, yang awal Ramadan tadi cuma tambah 1 juta, 31,9. Tambah 1 juta udah bisa 5 hari puasa di Mekah. Masya Allah. Kemudian yang 5 November itu full dari awal sampai pulang lagi 14 hari selama Ramadan. Yang spesial kita umroh akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu 10 akhir kita di Mekah. Kita kalau Saudi itu mereka meyakini malam Lailatul Qadar itu malam tanggal 27. Iya, Lailatul Qadar. Ya, kalaupun enggak 27 kita kan malam-malam ganjil 10 malam kan udah di Mekah kita. Benar. Ya, jadi yang spesial akhir Ramadan itu pertama kita dapat Lailatul Qadar, yang kedua kita malam 29 Ramadan itu sudah. Kita saat doa witir itu, itu doa itu sudah setengah jam. Masya Allah.
malam Lailatul Qadar, malam 29, malam Lailatul Qadar itu malam 27, malam 29 itu malam khatam Quran. Masya Allah. Ya, mereka yakini itu ada 70.000 malaikat turun untuk mengaminkan doa-doa kita itu. Makanya itu puncak malam Ramadan itu malam 27, malam 29. Biasanya itu yang dikejar semua orang. Iya, semoga pemirsa di rumah yang saat ini menyaksikan dimudahkan sama Allah untuk bisa berangkat umroh bersama Nature Group ya pemirsa. Oke, Pak, kita ingin tahu juga saat kita bayar biaya untuk umroh, mencakup fasilitas apa saja yang diterima oleh jamaah? Apa aja tuh Pak biasanya? Jadi kalau untuk pendaftar umroh kita dengan 30,9, jadi jemaah udah dapat perlengkapan umroh. Oke, seperti biasa ya ada travel bag yang 24 inci, kemudian tas paspor, kemudian tas sendal, buku doa, kalau laki-laki ada kain ihram, yang perempuan ada mukena, kemudian ID card. Kita hotel kita memang hotel kita bintang 3. Kalau jemaah mau, Pak, kami mau bintang 4 atau bintang 5, mau di Grand Zamzam, kita bisa buat juga. Jadi jemaah bisa berangkat satu bus, ada satu keluarga mau bintang 5, bisa bergabung. Nanti pas ini kita berangkat sama-sama, nanti hotel kita pisahkan. Oh gitu, bisa di request juga ya Pak? Bisa di request. Jadi cuma nanti akan ada penambahan biaya aja paling ya Pak ya? Aku harus begini dah. Iya. Jadi kita buat ada hotel bintang 4 ada juga, bintang 5 ada juga. Gitu. Kemudian selain fasilitas yang didapat oleh jemaah, air zam-zam itu juga dapat Pak? Air zam-zam dapat. Air zam-zam ya? Zam-zam 5 liter dapat. Oke, baik. Terus yang ingin saya tanyakan juga nih Pak, saat kita mendapatkan paket umroh plus misalnya begitu ya, perjalanan selama umroh ada ke Turki atau ke Mesir. Nah itu biasanya ke wisata religi ini berapa hari sih Pak untuk itunya? Apakah diselesaikan terlebih dahulu umrohnya, baru berangkat ke Turki atau ke Mesir begitu, atau kebalikan dari itu Pak? Kita dulu seiring pengalaman kita ya, kita biasa buat itu kita wisata dulu. Oh wisata dulu, oh baik. Kalau macam Turki kita ada 2, ada wisatanya di Turki itu 3 hari 2 malam. Iya. Yang terbaru kemarin tuh kita buat di Turkinya 6 hari 5 malam. Oh Turki 6 hari 5 malam, oh Masya Allah. Jadi perjalanan 15 hari. Iya. Kalau biasa-biasa kita paketnya cuma 12 hari, itu 3 hari 2 malam di Turki. Sekarang ini kita ada buat paket yang 6 hari itu udah sampai ke Kapadokia yang ada balon itu. Iya benar. Ya, oh udah sampai situ. Masya Allah. Itu 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam, ya. baik. Tapi kalau ke Aqsa kita 3 hari 2 malam. Jadi kita bisa nginap di Palestina, di dekat Masjid Aqsa itu 2 malam. Oke, kalau Mesir berapa Pak? Kalau Mesir kita buat 4 hari 3 malam, bisa nginap di Mesirnya 3 malam. Oke. Setelah wisata religi langsung umroh. Iya, kita wisata dulu, karena kalau kita buat umroh dulu, baru wisata itu orang udah capek. Orang udah capek, kemudian ribet kita ngurus zam-zam lagi. Oh begitu. Bagasinya banyak. Benar. Jadi makanya kita ada juga macam kita ke Mesir itu kan, kita pergi ke cruise sungai Nil itu. Betul. Di cruise sungai Nil itu kan kadang ada tari perut itu kan. Iya. Nah, jadi jemaah bilang udah kita dunia dulu. Jadi ya namanya juga untuk bisa buat racing ya. Benar. Baik, nanti kita akan kembali lagi berbincang Pak Kamarudin dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus. Sebagai travel perjalanan umroh dan haji,
PT Netur Batam yang menjadi salah satu bagian dari Netur Group telah mengantongi izin dari Kementerian Agama sebagai salah satu biro perjalanan ibadah umroh dan haji. Izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh nomor 207/2019 menjadi bukti bahwa Netur telah diakui oleh pemerintah dan mendapat kuota yang memberangkatkan umat Islam beribadah di Baitullah. Sejak berdiri tanggal 10 Januari 2002, Netur berfokus pada jasa biro perjalanan wisata religi. Untuk membekali jemaah yang akan beribadah ke Baitullah, Netur menempatkan manasik sebagai salah satu hal yang paling diperhatikan. Seluruh rangkaian manasik harus diikuti agar ibadah umroh ataupun haji dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Materi yang kita sampaikan saat manasik biasa, seperti biasa. Jadi untuk keutamaan umroh, kemudian fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan nanti selama kita beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Dan yang khusus kita tambahkan yaitu perjalanan sekarang ini kita umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad, umroh bareng, kemudian jumpa di Mekah. Dan yang paling penting jemaah yang berangkat sama kita sekarang ini, yang daftar umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad, tiap-tiap jemaah ikut menyumbang itu di Yayasan Ustadz Abdul Somad sebesar 1.600.000 untuk pembangunan pondok pesantren dan lain-lain. Untuk keberangkatan jemaah umroh tanggal 5 Februari 2023 ini merupakan bagian dari program umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad yang dilaksanakan oleh Netur. Pada kesempatan ini jumlah jemaah yang berangkat mencapai 94 orang. Alhamdulillah kita sekarang di Canggih Terminal 3. Sekarang jemaah kita lagi check-in. Hari ini kita keberangkatan kita paket 12 hari umroh beserta Ustadz Abdul Somad. Kita berangkat tanggal 5, pulang tanggal 16. Alhamdulillah jemaah kita ada 94 orang. Ini keberangkatan yang ketiga kali paket umroh bareng Ustadz Abdul Somad. Insya Allah semua berjalan lancar. Kita selain ini, kita ada juga paket yang reguler, umrah reguler, berangkat tanggal 23 Februari. Alhamdulillah udah penuh juga. Yang masih tersedia sekarang ini umrah Ramadan. Umrah awal Ramadan itu pakai 11 hari, berangkat tanggal 19 Maret. Itu kita ada blok 65 seat, insya Allah masih ada sisa 12 seat lagi. Kemudian yang kedua kita umroh pertengahan Ramadan, kita ada berangkat tanggal 5 April. Kemudian umroh akhir Ramadan, umroh Lailatul Qadar, itu yang spesial, itu berangkatnya tanggal 7 April. Berangkat pakai Saudi lewat Kuala Lumpur dan perjalanannya sekitar 17 hari. Kita selain ada umroh, kita ada paket yang lain. Itu yang halal tour, kita jejak Rasul, kita pergi ke Mesir, Palestina, ke Israel, Jordan. Kemudian kita ada umroh plus Turki, umroh plus Aqsa. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa cek di website kita di www.netur.id atau call ke admin kita 0811 77 1737. Nama saya Titin Anita dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh ya, sebenarnya Netur Group itu keluarga saya tuh udah biasa pakai ini gitu. Jadi udah lama kenalnya. Apa istimewanya Bu Netur Group ini Bu? Apa fasilitasnya, pelayanannya atau bagaimana? Oh ya, dari pertama kita diinformasikan, seterusnya kita itu dapat informasi terus Mbak, jadi nggak terputus gitu. Itu yang paling penting kan. Terima kasih kepada Netur Group yang sudah memfasilitasi perjalanan umroh kami keluarga kali ini. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Barakallah.
Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Singapura. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus dan kita kembali ngobrol dengan Pak Kamarudin. Ada yang mau diinformasikan nih ke pemirsa bagi Anda yang ingin umroh bisa kemana nih Pak? Wah, ini semangat buat jemaah yang ada di Kota Batam dan Kepri yang ingin berumroh bersama Nature Group nih Pak. Silakan Pak. Kita selain ke kantor kita langsung, kita ada tim marketing kita juga, ada di Batam, ada di Tanjung Pinang. Ada di Karimun, dan alhamdulillah kita pun udah buat kerjasama dengan Batam TV. Jadi nanti Bapak Ibu boleh kalau pendaftar umroh langsung ke Batam TV sama Ibu Selvi. Pokoknya bagi pemirsa di rumah yang ingin berangkat umroh bisa langsung mendaftar ke Batam TV dan untuk paket apa saja yang Anda inginkan mungkin bisa nanti diinformasikan. Dan ini lagi yang viral nih Pak Kamarudin, ada namanya umroh mandiri gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan umrah mandiri dengan umrah yang bersama travel begitu? Dan ini cukup viral loh sebenarnya, gimana ya Pak? Memang kita lihat di sosmed, khususnya di TikTok. Jadi kita lihat satu hari saya lihat masuk ke beranda kita itu sampai 2-3 kali. Orang cerita, alhamdulillah saya berangkat umroh dengan harganya lebih murah, dengan perjalanan lebih lama gitu kan. Sebetulnya umroh mandiri itu kalau kita lihat-lihat itu ilegal. Oh ilegal ya? Ilegal, iya. Ilegalnya tuh dari segi apa ini Pak? Karena segi aturan dari pemerintah Indonesia itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 yang menerangkan masalah aturan umroh ini. Itu setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ibadah umroh atau haji harus ke perusahaan atau PPIU atau biro perjalanan yang mempunyai izin resmi. Kalau berangkat dengan sendiri atau mandiri tadi, istilah mandiri tadi itu sebetul bisa kena sanksi atau denda atau bahkan sampai pidana gitu. Jadi itu yang saya lihat, saya sayangkan. Harusnya pemerintah itu lebih tegas. Dengan flyer atau informasi yang diwar-warkan janji murah. Karena umroh mandiri itu dia harus booking tiket sendiri, dia harus cari hotel sendiri. Nanti di sana siapa yang membantu, siapa yang bimbing? Nggak ada. Jadi kalau ada yang resmi, kalau kita melalui perusahaan kita dari berangkat sampai pulang lagi tanggung jawab kita. Semua kita atur, yang nggak tahu kita kasih tahu, semua kita arahkan. Sebaliknya kalau ada masalah, kita tanggung jawab. Jadi jemaah bisa lapor, kita izin bisa dicabut, gitu kan? Kemudian kalau dari segi harga, mandiri dengan bersama travel itu ada perbedaan nggak sih Pak? Makanya ini karena harga murah gitu ya? Gitu ya, iya betul. Mandiri gitu. Mereka yang promosikan begitu, tapi sebetulnya harga murah, hotelnya gimana? Mereka itu kan harga murah, hotelnya jauh, 1 kilo, 2 kilo, ada harus naik pakai shuttle bus. Sebetulnya kalau mereka mau macam gitu, kita pun bisa buat. Kita bisa buat. Kita tahun-tahun kemarin tuh kita ada buat umroh backpacker juga. Oh iya? Iya, jadi umroh backpacker itu lebih murah. Lebih murah karena apa? Satu kamar kita biasa berempat, mereka isi berlapan. Kenapa berlapan? Jadi yang berangkat umroh backpackernya memang orang-orang yang betul-betul mau ibadah. Dalam arti gini, mereka di sana, mereka banyak itikaf, nginap di masjid. Jadi di hotel itu cuman letakkan tas, mandi, makan, itu aja. Mereka udah tiap hari niatnya itikaf di masjid, gitu. Jadi memang sebenarnya, tapi kalau tadi mandiri itu adalah ilegal seperti yang dikatakan Pak Kamarudin, berarti untuk mereka menjalankan ibadah umrohnya sendiri itu sah nggak sih Pak sebenarnya? Kalau ibadahnya sebetulnya sah, sah. Tapi Allah alam lah, nggak tahu.
kan kita tahu semua, kalau kita mau ibadah dengan uang yang halal, uang yang tidak haram, atau mengikut aturan atau enggak, Allah alam lah. Tapi secara ini memang sah, tapi menyalahi aturan gitu. Cuman kita sayang, karena mereka ini rajin, udah tuh, kalau orang-orang yang tidak mampu, tentu terpengaruh dengan ini. Orang yang awam yang tidak tahu dengan aturan itu pengaruh. Betul. Yang kita takutkan nanti kalau ini ramai, tidak ada yang ngurus di sana, pasti terlantar dan itu jadi masalah. Benar. Kalau ya kita mau, makanya kita harapkan pemerintah harus tegas masalah ini. Jadi jangan sampai terlantar dulu, masalah dulu di Saudi, baru mau buat tindakan, baru ini. Seharusnya orang-orang yang buat flyer tentang umroh mandiri itu sebetul, karena masalah itu ilegal, itu sebetulnya harus ditindak tegas. Harapan saya gitu. Baik, dan mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin melakukan ibadah umroh, itu memang paling tepatnya kita menggunakan travel. Karena dengan seperti itu kita juga tahu apa saja syaratnya, kemudian kita menjalankan juga namanya manasik, begitu ya Pak betul. ya. Bagi yang belum pernah sama sekali umroh itu sangat penting, dan mungkin PT Natur Group itu menjadi satu pilihan yang tepat buat Anda untuk melakukan ibadah umroh. Dan selain umroh Pak, apakah nanti di PT Natur sendiri juga akan ada Haji Plusnya atau gimana Pak? Kita memang Haji Plus, kita izin Haji Plus kita belum keluar. Sementara kita memang udah terima pendaftaran Haji Plus, kita konsorsium dengan asosiasi kita. Ya, macam tahun ini, tahun kemarin kita ada 4 orang berangkat. Insya Allah tahun ini kita ada mungkin sekitar ada 5 orang yang Haji Plus. Jadi Haji Plus itu yang sama kita tuh Haji Furodah. Jadi haji itu ada 3. Pertama haji reguler, itu daftarnya ke pemerintah, ke Departemen Agama. Kemudian haji khusus atau haji plus. Haji khusus itu daftar ke travel. Kalau haji khusus itu masa tunggunya lebih kurang 7 tahun. Kalau haji reguler tadi 23 tahun. Kalau haji furodah itu dikenal juga haji non kuota, daftar sekarang, berangkat sekarang. Itu harganya juga harganya lumayan. Kalau haji reguler kan sekitar berapa? 35-an ya? 35-an. Kalau haji plus, kalau netur kita buka harga 10.500. Berarti sekitar berapa tuh? 130 juta lah. Nah, kalau haji furodah itu 18.700, sekitar 280 juta. Ya, 280 juta. Jadi ya kita serahkan ke jemaah lah, pilih yang mana satu. Ya, sesuai dengan kemampuan. Betul. Jadi untuk ibadah umroh ini sebenarnya ibadah umroh, ibadah haji itu adalah ibadah fisik, Pak. Betul. Selain juga materi juga menjadi salah satu utama juga saat kita melakukan ibadah ini, karena fisik itu juga harus sangat diperlukan saat kita beribadah umroh dan haji. Dan pemirsa, nanti di segmen berikutnya juga kita akan tanyakan sebenarnya hukum ibadah umroh dan pengertiannya seperti apa sih yang harus kita ketahui juga. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Sesaat lagi kami segera kembali. Sebagai travel perjalanan umroh dan haji, PT Natur Batam yang menjadi salah satu bagian dari Natur Group telah mengantongi izin dari Kementerian Agama sebagai salah satu biro perjalanan ibadah umroh dan haji. Izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh nomor 207/2019 menjadi bukti bahwa Natur telah diakui oleh pemerintah dan mendapat kuota yang memberangkatkan umat Islam beribadah di Baitullah. Sejak berdiri tanggal 10 Januari 2002, Natur berfokus pada jasa biro perjalanan wisata religi.
Untuk membekali jemaah yang akan beribadah ke Baitullah, Netur menempatkan manasik sebagai salah satu hal yang paling diperhatikan. Seluruh rangkaian manasik harus diikuti agar ibadah umroh ataupun haji dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Materi yang kita sampaikan saat manasik biasa, seperti biasa. Jadi untuk keutamaan umroh, kemudian fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan nanti selama kita beribadah di tanah suci Makkah dan Madinah. Dan yang khusus kita tambahkan yaitu perjalanan sekarang ini kita umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad, umroh bareng, kemudian jumpa di Mekah. Dan yang paling penting jemaah yang berangkat sama kita sekarang ini, yang daftar umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad, tiap-tiap jemaah ikut menyumbang itu di Yayasan Ustadz Abdul Somad sebesar 1.600.000 untuk pembangunan pondok pesantren dan lain-lain. Untuk keberangkatan jemaah umroh tanggal 5 Februari 2023 ini merupakan bagian dari program umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad yang dilaksanakan oleh Netur. Pada kesempatan ini jumlah jemaah yang berangkat mencapai 94 orang. Alhamdulillah kita sekarang di Changi, Terminal 3. Sekarang jemaah kita lagi check-in. Hari ini kita keberangkatan kita paket 12 hari umroh beserta Ustadz Abdul Somad. Kita berangkat tanggal 5, pulang tanggal 16. Alhamdulillah jemaah kita ada 94 orang. Ini keberangkatan yang ketiga kali paket umroh bareng Ustadz Abdul Somad. Insya Allah semua berjalan lancar. Kita selain ini, kita ada juga paket yang reguler, umroh reguler berangkat tanggal 23 Februari. Alhamdulillah udah penuh juga. Yang masih tersedia sekarang ini umroh Ramadan. Umroh awal Ramadan itu pakai 11 hari, berangkat tanggal 19 Maret. Itu kita ada blok 65 seat, insya Allah masih ada sisa 12 seat lagi. Kemudian yang kedua kita umroh pertengahan Ramadan, kita ada berangkat tanggal 5 April. Kemudian umroh akhir Ramadan, umroh Lailatul Qadar, itu yang spesial, itu berangkatnya tanggal 7 April. Berangkat pakai Saudi lewat Kuala Lumpur dan perjalanannya sekitar 17 hari. Kita selain ada umroh, kita ada paket yang lain, itu yang halal tour, kita jejak Rasul, kita pergi ke Mesir, Palestina, ke Israel, Jordan. Kemudian kita ada umroh plus Turki, umroh plus Aqsa. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa cek di website kita di www.netur.id atau call ke admin kita 0811 77 1737. Nama saya Titin Anita dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh ya, sebenarnya Netur Group itu keluarga saya tuh udah biasa pakai ini gitu. Jadi udah lama kenalnya. Apa istimewanya Bu Netur Group ini Bu? Apa fasilitasnya, pelayanannya atau bagaimana? Oh ya, dari pertama kita diinformasikan, seterusnya kita itu dapat informasi terus Mbak, jadi nggak terputus gitu. Itu yang paling penting kan. Terima kasih kepada Netur Group yang sudah memfasilitasi perjalanan umroh kami keluarga kali ini. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Barakallah. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Singapura. Ya, pemirsa, tiba kita di sesi terakhir di perbincangan kita pada hari ini di dialog khusus bersama Travel Netur Group paket umroh wisata religi bersama Bapak Kamarudin. Pak, kita mau tahu nih, tadi di awal perbincangan
Pak Kamarudin menyampaikan bahwa saat kita umroh itu harus ke Madinah, Batam, Singapura, Madinah, dan Mekah. Misalnya dibalik gitu Pak, Mekah, Madinah dulu. Itu gimana tuh Pak? Emang apakah harus ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu gitu Pak? Enggak harus. Oh, enggak Jadi, harus. Kita buat program ini berdasarkan pengalaman kita. Kalau kita buat Madinah dulu, itu kita kan buat sunat dulu. Jadi kita mumpung kita pergi udah ke Saudi, kita dua itu kan. Kalau Madinah dulu, kita bisa ke makam Rasul dulu, kemudian 3 malam di sana. Udah tuh kita pas ke Mekah, baru kita wajibnya yang umroh itu. Jadi kenapa kita Madinah dulu? Kalau kita Madinah dulu ke Mekah, nanti pulangnya lebih enak. Dari Mekah ke Jeddah itu cuma 1 jam. Jadi kalau kita Mekah dulu, baru Madinah, nanti pulang ke Jeddah, itu Jeddah Madinah kan 6 jam. Udah tuh risiko perjalanan apa semua kita enggak tahu. Makanya kita lebih aman dan jemaah itu lebih enak kita ke Madinah dulu, maka baru pulang lewat Jeddah. Baik, sebenarnya hukum ibadah umroh nih Pak, menurut Pak Kamarudin? Ya, umroh haji khususnya, kalau syarat kita rukun Islam itu kan ada 5. Iya. Pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji kalau mampu. Nah, jadi memang haji ini kalau kita mampu hukumnya wajib. Betul. Tapi kalau kita orang pintar, orang cerdas, untuk mendulang amal yang paling bagus itu ya di tanah suci. Contoh, misal gini, kita sholat di Batam 1 kali sama dengan kalau kita sholat di Mekah itu sama dengan 54 tahun kita sholat di Batam, 1 kali sholat di Mekah. Sementara kita di Mekah sana kita ada 6 hari. Kalikan aja. Jadi kita sebagai orang Muslim harus cerdas, harus pintar. Makanya fadilat lain banyak yang kita dapatkan selama umroh di sana. Makanya kita umroh itu bukan sekedar rukun sebagai orang Islam, karena doa-doa yang paling mustajab itu di sana. Benar, Pak. Orang kadang-kadang salah prinsip. Kadang-kadang kalau diajak, aduh, anak aku enggak ada yang jaga. Betul. Kalau ibu-ibu lah, kalau laki-laki, aduh lagi sibuk kerja gitu kan. Kita bisa bayangkan kalau ibu-ibu tadi, seandainya dia jalan, dilanggar motor mati dia, kira-kira gimana? Siap enggak dia dengan amalan yang ada itu? Betul. Sementara anak ini enggak ada yang jaga juga gitu kan, kalau kita mati kena tabrak contoh gitu kan. Benar. Sementara kalau kita prioritaskan, kita pergi sana dulu, walaupun anak kecil kan ada saudara atau apa yang bisa jaga kan. Kita berdoa sana, itulah tempat paling mustajab. Misal kita mau usaha, mau apa. Jadi umroh itu bukan sekedar mendapatkan pahala, menghapus dosa, tapi umroh itu menjauhkan kita dari kekafiran. Benar. Karena kita ke sana, kita berdoa lah, minta rezeki kita, minta usaha kita dilancarkan, minta urusan kita diinikan, rezeki kita dilampangkan. Jadi harusnya kita prioritaskan ke sana dulu, baru kita yang ini. Itu. Masya Allah. Dari tergerak untuk berangkat lagi nih kayaknya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya pemirsa. Mungkin pemirsa yang di rumah juga dimudahkan sama Allah untuk dilapangkan rezekinya, untuk bisa berangkat umroh bersama keluarga. Jangan lupa ya tetap ke PT Nature Group. Dan mungkin Pak Kamarudin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Batam TV, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita terakhir, kalau ada yang resmi, kenapa ambil yang ilegal? Iya. Kita orang Batam asli, orang Kepri asli, kantor pusat kita ada di Batam. Betul. Lebih jelas, kenapa harus cari yang lain? Benar. Dan kita, insya Allah, harga kita termurah di Kepri. Jadi jangan kemana-mana, silakan ke kantor kita atau ke Batam TV untuk pendaftaran. Insya Allah
bisa berkah. Semua berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kamarudin untuk waktunya bisa hadir di Batam Televisi dan semoga sukses dan berkah selalu Pak ya. Amin. Semakin banyak jemaahnya Amin. PT Natur Group ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita pada hari ini. Dan meskipun destinasi wisata religi itu masih ada hingga kini, yang diperlukan dari calon jemaah adalah informasi terupdate sebagai bagian dari sebuah sistem pemerintahan. Terkadang ada kebijakan baru terkait destinasi wisata tersebut. Dengan demikian, travel umroh langkah tepat untuk menyebarkan informasi tersebut secara cepat dan akurat. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Jangan lupa untuk bergabung di PT Natur Group untuk pemberangkatan umroh dan wisata religi Anda. Saya Silvani Safrudin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol dulu ya Pak, jangan berhenti. Batam TV, inspirasi Kepri.